Kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat mengecewakan bagi timnas Indonesia saat berhadapan dengan Bahrain. Keputusan wasit di laga tersebut benar-benar mengecewakan dan telah menimbulkan banyak kontroversi. Laga dalam pertandingan tersebut, kita bisa melihat bagaimana wasit seolah memihak tim Bahrain. Pelanggaran-pelanggaran yang diberikan kepada mereka terkesan sangat ringan, bahkan ketika pemain Bahrain hanya sedikit terjatuh, wasit langsung meniup peluitnya. Namun ketika pemain kita berada dalam posisi yang sama, wasit justru mengabaikan pelanggaran seolah memperlihatkan ketidakadilan secara terang-terangan. Ini jelas menimbulkan kemarahan di antara para pemain, official, dan para pendukung timnas. Yang lebih mencengangkan lagi adalah keputusan wasit yang memberikan waktu tambahan selama 6 menit, tetapi pertandingan berakhir di menit ke-100. Di saat-saat krusial itulah Bahrain berhasil mencetak gol pada menit 99 yang sangat merugikan kita. Para pemain dan ofisial timnas pun meluapkan kemarahan mereka karena mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh wasit. Kekecewaan ini bukan hanya milik tim, tetapi juga semua pendukung yang menyaksikan pertarungan sengit tersebut. Son amatak ajiku aji tobrut sayuto kotang ireng mendandang kotang abang mekangkang kotang simer-simer nyumber siro teko siro manut manuto manuga. Di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional. Kita harus introspeksi. Setelah kejadian yang mengecewakan ini, PSSI langsung mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat protes resmi kepada AFC. Protesnya ketika habis bertanding, langsung. Dan saya sebagai Ini bukanlah langkah yang ringan, mengingat surat protes ini menunjukkan betapa seriusnya PSSI dalam memperjuangkan keadilan bagi timnas Indonesia. Itu sudah lewat dari PSSI mengungkapkan kekecewaannya atas kepemimpinan wasit yang dianggap tidak profesional dan merugikan tim. Dalam surat protes tersebut, PSSI tidak hanya mengeluhkan keputusan yang merugikan, tetapi juga meminta AFC untuk meninjau ulang kualitas wasit yang ditugaskan dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Ini adalah langkah berani yang menunjukkan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam ketika melihat ketidakadilan dalam kompetisi. Surat protes ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun internasional. Banyak yang mendukung langkah PSSI dan berharap AFC dapat memperhatikan keluhan ini. Dalam sejarah sepak bola, kita juga dapat melihat bahwa ini bukan pertama kalinya PSSI mengajukan protes. Sebelumnya ada beberapa insiden di mana wasit tidak mampu memberikan keputusan yang adil, baik di level Asia maupun internasional. Namun apa yang dialami timnas Indonesia bukanlah masalah yang hanya dialami oleh kita. Faktanya negara-negara lain seperti Australia dan Korea Selatan juga pernah merasakan kecurangan serupa saat melawan tim dari Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa ada pola dalam keputusan wasit yang tampaknya menguntungkan tim-tim tertentu. Satu hal yang perlu kita soroti adalah bagaimana kinerja wasit di tingkat AFC. Banyak pengamat sepak bola yang mempertanyakan kualitas wasit yang ditugaskan di pertandingan-pertandingan besar. Menurut mereka, seharusnya ada sistem pemilihan wasit yang lebih transparan dan akuntabel agar kejadian serupa tidak terulang. Tak hanya itu, para pemain dari berbagai negara juga mulai angkat bicara. Mereka merasakan tekanan dan ketidakadilan yang sama ketika bertanding melawan tim-tim dari kawasan tersebut.
Ini semua berujung pada pertanyaan yang lebih besar, apakah ada sistem yang korup dalam seleksi wasit di AFC? Ini adalah hal yang perlu kita gali lebih dalam, karena setiap tim berhak mendapatkan perlakuan yang adil di lapangan. Setelah surat protes dari PSSI, banyak media internasional yang memberikan perhatian pada isu ini. Dua akun media sosial besar, yaitu The Give and Go dan 433, langsung merespons dengan memberikan analisis dan komentar mereka. Mereka menyoroti betapa pentingnya untuk memiliki sistem wasit yang lebih baik di tingkat Asia. Tidak hanya itu, media internasional lainnya seperti ESPN dan Goal.com juga mulai mengangkat isu ini. Mereka mengeksplorasi bagaimana keputusan yang merugikan ini dapat berdampak pada reputasi sepak bola di kawasan Asia. Dalam laporan mereka juga menyebutkan tentang pengalaman negara-negara lain yang pernah merasa dirugikan di tangan wasit yang tidak kompeten. Reaksi ini sangat positif dan memberikan harapan bagi kita semua bahwa masalah ini tidak akan diabaikan. Jika AFC tidak mengambil tindakan, bisa jadi ini akan menjadi isu yang lebih besar di mata publik internasional. Sebagai penggemar sepak bola, kita semua berharap agar keadilan dapat ditegakkan tidak hanya untuk Indonesia, tetapi untuk semua tim yang berjuang di lapangan hijau. Di tengah kemarahan dan protes yang terus berkembang, penting bagi kita untuk menggali lebih dalam tentang kualitas wasit di level internasional. Banyak yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di AFC dan mengapa keputusan wasit seringkali merugikan tim-tim tertentu, termasuk Indonesia. Satu isu yang mencuat adalah kurangnya pelatihan yang memadai untuk wasit di Asia. Banyak pengamat sepak bola menyoroti bahwa beberapa wasit yang ditugaskan di pertandingan-pertandingan penting mungkin tidak memiliki pengalaman atau kualitas yang diperlukan untuk menangani laga dengan intensitas tinggi. Ini bisa menjadi alasan mengapa kita melihat keputusan yang tidak konsisten dan cenderung bias. Perubahan ini perlu dilakukan dan membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk federasi sepak bola setiap negara dan tentunya para penggemar yang ingin melihat permainan yang adil. Jika kita semua bersatu untuk menuntut perubahan, mungkin kita bisa mulai melihat perubahan positif di sepak bola Asia.